apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. 6 kecamatan di Kabupaten Sinjai diterjang banjir bandang, ribuan rumah terendam. Hati seorang ayah di Makassar hancur usai mendapati bayinya yang baru terlahir berusia 2 bulan tewas di tangan sang istri. Puluhan penyabung di Pangkep berlari terbirit-birit usai aparat kepolisian meletuskan tembakan ke udara saat penggerebekan. Banjir bandang akibat cuaca ekstrim melanda Kabupaten Sinjai Minggu siang. 6 kecamatan terendam banjir, selain permukiman banjir juga memutus jalur transportasi. Teriakan histeris warga pecah di tengah kepanikan saat banjir bandang melanda Kabupaten Sinjai Minggu siang. Jembatan yang menghubungkan beberapa dusun di Desa Puca ambruk diterjang banjir. Akibatnya mobilitas warga terganggu dan terpaksa mencari jalan alternatif untuk berpergian. Tidak saja merusak jembatan, curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan ribuan rumah di 6 kecamatan terendam banjir. Di Kelurahan Lapa, Kecamatan Sinjai Utara, dan Desa Panaikang di Kecamatan Sinjai Timur, petugas BPBD Sinjai mengevakuasi warga terdampak banjir. Namun ada juga warga memilih tetap bertahan di rumah masing-masing. Sinjai, khusus di Sinjai Utara ada 4 lokasi yang terdampak banjir, Kelurahan Beringere, Kelurahan Bongki, Kelurahan Balanipa, dan paling parah itu ada di Kelurahan Lapa. Sementara di Kecamatan Sinjai Timur, kami mendapat informasi dan kita juga melakukan pemantauan di Desa Panaikan, satu desa di sana, khususnya di Sumacini, yang merupakan titik pusat banjir. Kemudian ada di Desa Puncak juga ada banjir dilaporkan. Dan di sana ada jembatan yang diinformasikan terbawa arus. Pemerintah Kabupaten Sinjai bersama tim BPBD terus melakukan penanganan darurat dan membuka dapur umum serta posko pengungsian. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada mengingat intensitas hujan masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Kejadian ini tidak patut untuk dicontoh. Sepasang kekasih di Kota Makassar menganiaya temannya sendiri hingga tak sadarkan diri. Motif penganiayaan diduga karena korban dituduh mencuri kalung imitasi. Inilah detik-detik penganiayaan yang dilakukan sepasang kekasih terhadap seorang wanita di Jalan Serda Usman Ali, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Kamis lalu. Terlihat korban dipukuli, dijambak, ditendang hingga tersungkur tanpa perlawanan. Korban bernama Nuralika bahkan sempat tak sadarkan diri akibat penganiayaan itu. Lebih mirisnya lagi, teman-temannya yang menyaksikan kejadian itu hanya merekam tanpa berusaha menolong. Sebelumnya motif penganiayaan bermula dari tuduhan terhadap korban yang diduga meminjam dan tidak mengembalikan kembali sebuah kalung imitasi. Masalah sepele ini diduga berlanjut dengan penyebaran melalui media sosial yang memicu emosi para pelaku. Menurut pihak keluarga korban, penganiayaan ini sudah direncanakan. Korban dijemput oleh teman-temannya untuk dibawa ke lokasi dan dianiaya. Barat kalau yang kita tahu ini gara-gara apa permasalahannya? Gara-gara dituduh mencuri atau ada kisah asmara? Enggak ada kisah asmara. Oh, dituduh mencuri, Ji? Karena itu dia ceritakan adikku dituduh mencuri, Ji. Oh, dituduh mencuri. Ya, adikku tidak terima. Adikku tidak terima, jadi dia viral kembali gitu. Saling serang di media sosial. Ya. Dikeroyok ini adikku. Yang keroyok temannya? Temannya, Ji. Temannya yang antar pulang juga? Temannya Ji, itu Ji yang bagi ke sana, itu Ji lagi yang antar ke pulang. Tapi dari tahu bilang saya dipukul adek? Nggak ku tahu, ki pagi itu sepupuku bawa berita bilang viral. Viral. Lihat itu video viralnya. Iya, dia juga nggak bilang ya. Akibat penganiayaan itu, korban Nuralika mengalami luka lebam
di bagian leher dan wajah. Kini korban sudah melaporkan kejadian itu ke polisi dan melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang pria berprofesi sebagai pengemudi ojek online di Kota Makassar ditemukan meninggal dunia di kamar kos dengan keadaan bersimbah darah. Korban diketahui sebelumnya mengalami riwayat penyakit TBC. Warga Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Minggu malam seketika berkerumun usai diketahui adanya penemuan jenazah di sebuah kamar indekos dalam keadaan bersimbah darah. Tim Inafis Polrestabes Makassar bersama Dokpol Forensik Polda Sulawesi Selatan pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil penyelidikan, korban diketahui bernama Aswar yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online dan tinggal berdua bersama sang anaknya di indekos. Aswar pertama kali ditemukan bersimbah darah oleh sang anak. Saat itu Aswar mengeluh sakit dada kemudian muntah darah. Sang anak yang kaget kemudian melapornya ke tetangga kosan untuk meminta pertolongan. Namun naas tak lama kemudian sang ayah pun meninggal dunia. Ada penemuan mayat di Jalan Salemba pada sebuah rumah kos. Terus ditemukan itu bahwa banyak darah di sekitar korban. Nah, pada saat itu dia muntah darah, dan muntah darah ini dilihat sendiri sama anaknya sendiri yang menyaksikan pada saat muntah. Emang istrinya ada di mana? Sudah cerai. Oh, sudah pisah ya. Sama-sama, Dia tinggal sama anaknya. Tinggal sama anaknya berdua. Dari hasil penyelidikan dan keterangan beberapa saksi, Aswar diketahui mempunyai riwayat sakit TBC. Kini jenazah Aswar telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum luar. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Polisi menetapkan wanita yang menganiaya bayinya di Makassar sebagai tersangka. Kini polisi juga masih menanti hasil kejiwaan tersangka. Ini anak-anak, saya tidak mau lagi bilang di otopsi atau di apa, Pak. Saya mau cepat ambil itu anak supaya Hati ayah mana tak hancur mendapati bayinya yang baru terlahir berusia 2 bulan kini telah tiada. Sungguh terbayang betapa pilu mengetahui sang anak tewas dengan cara mengenaskan di tangan sang istri. Insiden penganiayaan bayi menggunakan stoples di Makassar berbuntut penetapan tersangka terhadap ibu kandung korban. Namun keterangan yang selalu berubah-ubah membuat polisi masih terus menggali motif penganiayaan yang menyebabkan kematian itu. Sebab insiden yang kemungkinan dilatari karena bayi laki-lakinya tak berhenti menangis diduga mempengaruhi kesehatan mental tersangka. Melakukan pendalaman terkait dengan langkah-langkah penyidikan kami dan terhadap pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Karena masih keterangan berubah-ubah, tentunya kita akan tetap memaksimalkan untuk koordinasi ke depan kepada pihak rumah sakit jiwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Kini polisi masih terus berkoordinasi dengan pihak RSUD Kota Makassar untuk mengetahui hasil kejiwaan wanita 25 tahun itu. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar.